kekhawatiran, kecemasan, was-was kemudian terhapuskan dengan sebuah kata keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Solihin dan solihat, alhamdulillah dapat bersemuka kembali bersama teman-teman di kesempatan hari ini. Di kesempatan ini kita akan membincangkan untuk lanjutan program kita, yaitu Rabbana The Series yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Albina Media Project. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan membincangkan terkait dengan satu ayat yang tentunya berbicara tentang diksi bahasa doa yang tentunya terbaik, yang telah termaktub dan terfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat yang ke-14, surat Ibrahim, ayat yang ke-37. Teman-teman, insyaallah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jika kita membincangkan doa ini, secara pribadi saya itu sangat menikmati dan sangat menyukai doa ini ataupun ayat ini. Mengapa? Seperti ini teman-teman, khususnya bagi solih dan solihat yang saat ini statusnya menjadi seorang ayah. Saya mengamalkan doa ini saat saya hendak bepergian, saat saya hendak meninggalkan rumah, atau saat saya hendak meninggalkan kewajiban-kewajiban saya di rumah, menjaga istri, mendidik anak, dan lain sebagainya. Mungkin untuk kemudian saya mencari nafkah di luar, ataukah berdakwah di luar. Yang pasti, saya meninggalkan kewajiban saya di rumah demi melakukan kewajiban yang lain. Dalam kaidah usul fiqh diperkenankan la yutrakul wajib illa liwajibin. Boleh kita meninggalkan sebuah kewajiban demi kewajiban yang lain. Namun ada sebuah alternatif solusi yang menarik. Apa itu? Ketika saya meninggalkan istri saya, ketika saya kemudian meninggalkan anak saya, tidak melakukan kewajiban yang seharusnya saya lakukan, maka saya menitipkan keluarga saya menitipkan pendidikan anak-anak saya menitipkan penjagaan kepada istri dan keluarga saya dengan penjagaan sebaik-baik penjagaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya keluar dari rumah, saya membaca doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Kemudian saya lanjutkan dengan membaca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Dan kemudian saya akhiri dengan doa surat Ibrahim ayat yang ke-37 ini. Mengapa itu kemudian saya lakukan menjadi amalan saya? Karena doa ini mengambil sebuah hikmah dari asbabun nuzul ayat ini, yaitu berbicara bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Hajar beserta Ismail yang saat itu masih statusnya bayi yang baru lahir. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, diberikan sebuah penjagaan dengan sebaik-baiknya, meminta penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, solihin dan solihat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita tadabburi kisah yang menjadi asbabul nuzul dari surat yang ke-14 ayat yang ke-37 ini. Ketika itu Nabi Ibrahim berharap memiliki keturunan. Apa yang terjadi? Terkabulkanlah rasa yang membuncah, begitu lama menunggu memiliki keturunan. Sekali mendapatkan keturunan, apa yang terjadi? Diperintahkan untuk membawa dan kemudian ditinggalkan di sebuah tempat padang tandus gersang, tak berpenghuni, tak berair sama sekali. Secara logika seorang ayah tentunya akan kefikiran. Secara perasaannya pun seorang ayah tentunya terbebani, meninggalkan istrinya yang disayangi, dicintai pun berserta dengan bayinya. Tapi karena itu sebuah perintah Allah, maka akal ditinggalkan, akal diletakkan demi loyalitas terhadap perintah Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Berangkatlah Nabi Ibrahim dari Palestina, dari Syams, menuju tempat yang tidak pernah dituju sebelumnya, diketahui sebelumnya, diletakkan. Apa yang terjadi?
tentunya seorang istri akan mempertanyakan tentang apa yang dilakukan suaminya yang tidak masuk akal. Maka Hajar pun kemudian bertanya, "Wahai suamiku, hendak pergi kemana engkau? Kenapa kami ditinggalkan di tempat ini? Aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi laisa fihi insun wala syai'." Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak mengenakan ini? Dan Nabi Ibrahim pun wala yatalattaf, dan tidak menoleh sama sekali. Terus saja kemudian meninggalkan istri dan buah hatinya. Atas dasar apa? Atas dasar ketaatan kepada Allah. Namun ketika itu Ibunda Hajar bertanya dengan kalimat tanya yang lain. Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau seperti ini wahai suamiku? Saat itulah kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, Allah yang menyuruhku." Apa yang terjadi? Ibunda Hajar yang sebelumnya cemas, Ibunda Hajar kemudian diliputi rasa was-was. Ibunda Hajar sebagai seorang perempuan yang membawa bayi yang baru lahir, ditempatkan di tempat yang tidak memiliki sebuah kerindangan, air dan lain sebagainya, tentunya ketakutan begitu merajai perasaannya, dan tentunya kecemasan dan lain sebagainya itu menyelimuti perasaan Ibunda Hajar. Tetapi ketika itu tahu adalah perintah dari Allah, kekhawatiran, kecemasan, was-was kemudian terhapuskan dengan sebuah kata keimanan. Maka Ibunda Hajar mengatakan, ketika Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, Allah yang menyuruhku," ini Ibunda Hajar mengucapkan kalimat, "Idzan la yudayyi'una." Kalau memang seperti itu, Allah yang memerintahkanmu wahai suamiku, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Di sini kalimat yang indah dari seorang ibunda. Maka para solihat, para ummahat, jika para ummahat, para solihat kemudian merasa ada kegalauan, kerisauan, kecemasan, kekhawatiran terkait dengan apa yang dialami dari sebuah urusan rumah tangga, maka ketahuilah kalimat idzan la yudayyi'una itu sungguh sangat mengena sekali. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Apa yang terjadi? Terbukti nanti dari akhir kisah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Terus kemudian meninggalkan istri dan buah hatinya sampai melewati satu bukit. Kemudian Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke tempat ditinggalkannya istri dan putranya sambil menengadahkan tangannya lalu berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Allah, aku letakkan keturunanku, aku letakkan pasanganku dan anakku di tempat yang tidak berpenghuni, tandus, gersang, tak berair, dan begitu panasnya. Tiada lain tapi dekat dengan rumahmu. Dan aku berharap agar keturunanku kemudian melaksanakan segala kewajiban-kewajiban titah sholatmu. Tiada lain agar mereka semuanya condong, melihat, tertarik terhadap keluargaku ini. Tiada lain agar mereka kemudian bersyukur. Apa yang terjadi? Kisah singkatnya kemudian muncullah sebuah mata air yang bernama Zam-Zam. Apa yang dari Zam-Zam itu yang bisa kita ambil sebuah hikmah? Dari titik itulah peradaban kota Mekah termunculkan. Sehingga konklusinya adalah dengan doa itu maka muncullah sebuah kota Mekah, peradaban Islam yang sampai saat ini begitu banyak orang yang ingin condong untuk bisa berangkat ke tanah suci Mekah khususnya. Maka solihin dan solihat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat teman-teman membaca surat yang ke-14 ayat yang ke-37, terlepas teman-teman membacanya saat meninggalkan rumah, baik itu suamikah, baik itu istrikah, yang juga notabene-nya nanti akan meninggalkan putra-putrinya kuliahkah, ataukah yang lainnya berpisah, usahakan doa Nabi Ibrahim ini kemudian kita lafalkan. Untuk apa? Satu, hikmahnya, penjagaan Allah adalah yang benar-benar kita harapkan. Sehingga dengan penjagaan Allah itu banyak hal yang di luar akal kita, banyak hal yang mungkin tidak akan kita pikirkan, irasional kemudian terjadi. Kenapa? Karena bagi kita, khususnya orang tua semisal, mungkin anak kemudian berangkat ke sekolah, berharap gurunya, berharap wali kelasnya yang menjaganya, belum tentu bisa menjaga. 30 orang satu kelas, wali kelasnya hanya satu, bisa kemudian memperhatikan 30 orang? Belum tentu. Bisa jadi ada yang kabur anak kita. Maka penjagaan sebaik-baiknya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa muaranya? Maka kita ketahui kemudian Nabi Ismail
Kita ketahui bagaimana Ibunda Hajar mendapatkan keterkejutan iman gara-gara sebuah keyakinan terhadap siapa? Terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail begitu sudah membesar usianya, akil balik, diminta oleh Nabi Ibrahim untuk disembelih, langsung mengatakan, "Wahai ayahanda, silahkan engkau lakukan. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar." Sungguh indah kalimat ini yang terangkum pada surat As-Saffat mulai ayat 100 sampai ke 102. Ini adalah salah satu keterkejutan iman karena kita hanya memberikan sebuah penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal diawali dengan kata akal, tapi setelah tawakal maka jangan diakhiri dengan kata akal. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sholihin dan sholihat, yang kedua, hikmahnya apa? Setiap segala hal dalam urusan bagaimana kemudian kita menikmati doa-doa kita adalah adanya sebuah kerjasama, sinergi, khususnya dalam keluarga antara istri dengan suami. Suami penuh dengan keyakinan kepada Allah dengan doa-doa terbaik. Istrinya pun juga memiliki keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Ibunda Hajar mengatakan, "Idzan la yudhayyibuna", sedangkan Nabi Ibrahim mengucapkan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati". Oleh karenanya, dalam urusan rumah tangga, sinergitas antara suami dengan istri memberikan kebaikan, pun juga dengan anaknya. Maka tidak salah ketika siapapun yang kemudian mempraktekkan, mengamalkan doa ini dalam kondisi-kondisi yang kemudian bisa genting, kondisi-kondisi yang kemudian memiliki problem di situ. Karena hakikatnya inti dari doa ini adalah kepasrahan kita kepada Allah atas segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam bentuk perintah-perintah Allah. Maka sholihin dan sholihat, setiap ada kata perintah, di situ ada sebuah kata kebaikan. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa semua putranya dan juga istrinya, meskipun secara akal tidak baik, tapi hakikatnya ada hikmah di dalamnya. Maka kita belajar dari surat yang ke-14 ayat yang ke-37 ini, belajar bagaimana kita bisa meminta perlindungan sebaik-baiknya dari Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan akal kita untuk sebuah kata-kata iman, keterkejutan iman. Dan yang ketiga adalah bagaimana doa-doa yang kita panjatkan, yang kita lafalkan dari Al-Quran ini, khususnya dari contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, benar-benar bisa kita resapi dalam urusan rumah tangga, baik ayah, bunda, ataukah juga anak-anaknya. Mari sholihin dan sholihat, kita amalkan doa di surat ke-14 ayat yang ke-37 ini. Semoga dengan doa ini kita bisa meresapi kenikmatan-kenikmatan dan kita bisa menikmati sebuah takdir yang tidak hanya ditakdirkan untuk Nabi Ibrahim, juga ditakdirkan kepada keluarga kita. Kita memiliki peradaban yang terbaik dalam keluarga kita. Semoga sharing singkat ini dalam Rabbana di series ini bisa memberikan kedalaman pemahaman dan kenikmatan dalam memaknai makna lafal-lafal doa di dalam Al-Quran. Silahkan teman-teman untuk mengamalkan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan nikmat iman dan juga takwa, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, agar kita bisa menikmati kehidupan ini dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya Heru Kusuma Hadi undur diri. Semoga sedikit banyak ini memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.